Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 10 SMK Budi Mulia 2. Hari ini kita akan belajar tentang bilangan berpangkat. Saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 10 SMK Budi Mulia 2. Hari ini kita akan belajar tentang bilangan berpangkat. Nah, KD yang akan kita pelajari yaitu KD 3.1 dan 4.1 berkaitan dengan bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma. Khusus untuk pertemuan hari ini, kita akan fokus pada operasi bilangan berpangkat dan menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan bilangan berpangkat. Ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah definisi, yaitu definisi bilangan berpangkat, kemudian sifat-sifat bilangan berpangkat. Yang ketiga, nanti Miss Ika akan berikan contoh-contoh soal penyelesaiannya. Dan yang terakhir, kalian mencoba latihan di rumah secara mandiri. Apa itu bilangan berpangkat? Nah, bilangan berpangkat ini adalah bilangan yang berfungsi untuk menyederhanakan penulisan atau penyebutan suatu bilangan yang memiliki faktor-faktor perkalian yang sama. Artinya perkalian itu berulang. Nah, misalnya adalah 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Ada 5 kali perkalian angka 3. Untuk itu kita bisa tuliskan dengan 3 pangkat 5. Begitu juga dengan yang kedua, ada angka 8 kali 8 kali 8 sebanyak 10 kali. Sehingga kita bisa menuliskannya dengan 8 pangkat 10. Oleh karena itu, secara umum bilangan berpangkat dapat dituliskan dengan A pangkat N, yaitu perkalian dari A kali A kali A kali A dan seterusnya sebanyak N kali. Kita lanjutkan lagi ke sifat-sifat bilangan berpangkat. Oke, kita bahas sifat yang pertama yaitu A pangkat P. Seperti definisi tadi, maka artinya A kali A kali A kali A sebanyak P kali. Jadi tergantung P-nya berapa dikalikan sebanyak P kali. Untuk sifat yang kedua, ini sifat perkalian pada bilangan berpangkat yang memiliki basis yang sama. Syaratnya adalah basisnya sama, yaitu A dan A. Jika basisnya tidak sama, maka sifat ini tidak berlaku. Jika ada perkalian dengan basis yang sama, maka hasilnya adalah A pangkat P tambah Q, yaitu penjumlahan dari pangkat-pangkatnya. Dan sifat yang kedua tadi dengan syarat basis yang sama, yaitu basisnya adalah A. Jika A pangkat P dibagi A pangkat Q, maka hasilnya adalah A pangkat P dikurangi dengan Q. Untuk sifat yang keempat ada A pangkat P kemudian dipangkatkan lagi dengan Q, artinya A pangkat P kali Q. Pangkat-pangkatnya tinggal kita kalikan. Sifat yang kelima ini untuk pangkat negatif. Jika ada A pangkat P, maka tandanya bisa berubah menjadi negatif jika posisinya kita rubah sebagai penyebut. Dalam kata lain, jika tempat posisinya kita ubah ke bawah, maka tandanya berubah, yang tadinya positif menjadi negatif, yang negatif berubah menjadi positif. Dengan syarat A tidak boleh sama dengan 0. Kemudian sifat yang keenam, perkalian A kali B dipangkatkan dengan P, maka nilainya sama dengan A dipangkatkan P, kemudian dikalikan lagi dengan B pangkat P. Sama halnya dengan sifat nomor 6, sifat yang ketujuh ini, sifat pembagian A dibagi B, kemudian dipangkatkan dengan P, hasilnya adalah A pangkat P dibagi dengan B juga dipangkatkan P. Sifat yang kedelapan, sifat pangkat 0. Untuk A pangkat 0, berapapun A, maka hasilnya adalah 1, dengan syarat A tidak sama dengan 0. Begitu juga dengan sifat ke-9, 0 pangkat B hasilnya selalu 0. Untuk B lebih dari 0 atau B ini adalah bilangan positif.
Tetapi jika B ini bilangan negatif atau bilangan 0, maka hasilnya adalah tidak terdefinisi. Itu tadi 10 sifat-sifat bilangan berpangkat. Selanjutnya kita akan bahas contoh-contoh soal penyelesaian berkaitan dengan bilangan berpangkat. Oke. Nah, yang pertama, ada 3 pangkat 4 kali 3 pangkat 7 dibagi 3 pangkat 6. Ketiganya mempunyai basis angka yang sama yaitu 3, 3, dan 3. Berdasarkan sifat yang tadi, kita bisa ubah menjadi 3 pangkat 4 ditambah 7. Karena ini perkalian, maka pangkatnya dijumlahkan. Dibagi dengan 3 pangkat 6. Kita hitung dulu yang pangkat atasnya, berarti 3 pangkat 11 dibagi dengan 3 pangkat 6. Karena ini pembagian, maka pangkatnya bisa kita kurangkan. Jadi 3 pangkat 11 dikurangi 6, hasilnya adalah 3 pangkat 5. Begitu juga dengan soal yang kedua ini. Sama seperti sifat soal yang pertama, hanya ada pangkat negatif di sini. Kita bisa tuliskan menjadi 3 pangkat negatif 4 ditambah 7 dibagi 3 pangkat negatif 6. Hasilnya adalah 3 pangkat 3, karena negatif 7 ditambah negatif 4 ditambah 7 sama dengan 3, dibagi 3 pangkat negatif 6. Hasilnya adalah 3 pangkat 3 dikurangi negatif menjadi positif. Hasilnya adalah 3 pangkat 9. Nah, untuk soal yang ketiga, kita mempunyai basis yang sama yaitu P, dan P. Ada 4 P. Nah, kita tinggal tuliskan satu basis saja yaitu P karena basisnya sama. Kita tuliskan P pangkat 4 ditambah 0. Kemudian karena ini pembagian, maka tandanya dikurangi. Dikurangi 5, dikurangi lagi dengan negatif 2. Nah, hasilnya adalah P pangkat 4 tambah 0, 4, dikurangi 5, hasilnya negatif 1. Ini ada tanda negatif, min, ada 2 min, maka hasilnya ini positif. Ditambah 2, maka P pangkat 1. Atau bisa kita tuliskan dengan P saja. Karena pangkat 1 tidak perlu kita tuliskan pangkatnya. Untuk yang keempat, soal yang keempat, ini kita mempunyai 2 basis yang berbeda. Di sini ada P dan Q. Kita hanya bisa operasikan pada basis yang sama. Artinya kita harus kelompokkan ini P sendiri dan Q juga sendiri, tidak bisa digabung. Ini kita tuliskan P dan Q. Untuk yang P ada pangkat 4 dan pangkat 5. Karena ini pembagian, maka pangkat 4 dikurangi 5. Begitu juga dengan di sini ada 0 dikurangi negatif 2. Hasilnya adalah P pangkat negatif 1 dan Q pangkat 2. Karena ini negatif jadi positif 2. Nah, soal yang kelima ini kita akan mengubah pangkat negatif menjadi positif. Seperti tadi pada sifat-sifat bilangan berpangkat tadi, untuk mengubah pangkat dari positif menjadi negatif atau negatif menjadi positif, maka letaknya harus kita ganti. Karena ini Q positif dan P negatif, maka Q tetap berada di posisi atas, karena kita tidak merubah pangkatnya. Yang kita rubah pangkat P, pangkat negatif 1, karena ditaruh di bawah, maka ini berubah menjadi pangkat 1. Atau penulisannya bisa kita sederhanakan lagi menjadi Q pangkat 2 per P. Nah, itu tadi contoh soalnya. Kemudian kalau ada
contoh soal seperti ini, apakah berlaku sifat-sifat seperti tadi, kita jumlahkan pangkatnya dengan basis yang berbeda? Karena ini basisnya beda, ini 2 dan ini 3, kita tidak bisa menggunakan sifat-sifat pada bilangan berpangkat yang tadi kita sampaikan. Ini kita hitung dengan definisi pangkat yang sudah kita pelajari, 2 pangkat 3 artinya 2 kali 2 kali 2. Kemudian ditambah dengan 3 kali 3. 2 kali 2 kali 2 hasilnya adalah 8, kemudian 3 kali 3 hasilnya adalah 9. 8 kita tambahkan dengan 9 hasilnya adalah 17. Nah, untuk soal yang kedua, hampir sama dengan yang atas tadi, bedanya pangkatnya negatif. Untuk pangkat negatif kita tinggal buat letaknya ditaruh ke bawah biar dia positif. Nah, ini kalau 2 pangkat 3 hasilnya 8, kalau 2 pangkat negatif 3 hasilnya adalah 1/8. Untuk 3 pangkat 2 ini sama, hasilnya adalah tambah 9. Nah, untuk menghitung 1/8 ditambah 9, kita harus samakan penyebutnya, samakan bagian bawahnya. 1/8 bawahnya 8, 9 ini bisa kita tuliskan sebagai 9/1. Untuk menyamakan maka sama-sama dibuat per 8. 1/8 ini masih tetap sama, kemudian ditambah, karena di sini penyebutnya 1, maka ini harus dikalikan 8. 8 dikali 9 hasilnya 72. Maka hasil akhirnya 73 dibagi 8. Oke, selanjutnya untuk yang ketiga, ini ada soal seperti ini. Kira-kira bagaimana penyelesaiannya? Kita lihat angka-angka di sini, 25, 625, 125, dan 5. Keempat angka ini memiliki basis yang sama atau angka awal yang sama. Kita rubah dulu dalam bentuk terkecil dalam bilangan berpangkat. 25 bisa kita tuliskan sebagai 5 pangkat 2. Kemudian kita tetap tuliskan pangkat negatif 4-nya. Kali 425 kita rubah menjadi 5 pangkat 4. Dan pangkatnya tetap yaitu negatif 3. Untuk penyebutnya dilakukan hal yang sama, 125 kita ubah juga menjadi 5 pangkat 3. Kemudian kita masih tuliskan pangkat negatif 1. Dan dikalikan dengan 5 pangkat negatif 3. Dari keempatnya, ini sama-sama semuanya memiliki basis yang sama yaitu 5. Kita bisa sederhanakan dulu pangkatnya. 5 pangkat 2 dipangkatkan negatif 4, berdasarkan sifat tadi, maka kita tinggal kalikan pangkat-pangkatnya. 5 pangkat 2 kali min 4, ini tinggal dikalikan 2 kali negatif 4, yaitu negatif 8. Kemudian dikalikan dengan 5 pangkat negatif 12. Dibagi dengan 5 pangkat negatif 3 kali 5 pangkat negatif 3. Karena ini memiliki basis yang sama yaitu 5, kita bisa tuliskan cukup satu kali basisnya, yaitu 5 pangkat negatif 8, kemudian kita tambah dengan negatif 12, kemudian dikurangi, karena ini pembagian maka dikurangi negatif 3, dikurangi lagi dengan negatif 3. Kita tinggal hitung pangkatnya, jadi 5 pangkat min 8 ditambah min 12. Semakin besar negatifnya berarti hasilnya negatif 20. Kemudian ditambah 3, ditambah lagi dengan 3. Hasilnya 5 pangkat negatif 14. Atau agar penulisannya menjadi pangkat positif, maka kita tuliskan 1
per 5 pangkat 14. Selanjutnya ada soal 1/2 pangkat 3 dibagi 2/3 pangkat 2. Nah, ini kita gunakan juga sifat yang sudah tadi kita pelajari, yang semua yang ada di dalam kurung ini kita pangkatkan 3, dan yang di sini semuanya kita pangkatkan 2. Sehingga jadinya 1/3 dibagi 2 juga dipangkatkan 3. Oke. Nah, ini kita bagi 2/2 per 3/2. Nah, kita pangkatkan dulu angkanya. 1/3 tetap 1, berapa? 1 dipangkatkan berapapun hasilnya 1, dibagi 2/3 artinya 2 kali 2 dikali 2 lagi 8, dibagi 2/2 4, dibagi 3/2 9. Untuk menyelesaikan pembagian pada bilangan pecahan seperti ini, kita bisa ubah menjadi bentuk perkalian. Syaratnya bilangan yang kedua kita balik angkanya jadi 9/4. Maka hasilnya adalah 1 kali 9 per 8 kali 4, 32. Ada basis 2, basis 3, dan basis 5. Kita kelompokkan di sini karena basisnya beda-beda, maka kita kelompokkan berdasarkan basisnya. Ada 2, 3, dan 5. Pangkatnya kita operasikan sesuai dengan operasi bilangan di sini, karena pembagian maka pangkatnya dikurangi. Maka di sini 3 dikurangi, di sini sebenarnya ada angka 1 tapi tidak dituliskan, berarti 3 dikurangi 1. Untuk basis 3 kita lihat pangkatnya, ini ada negatif 2 dikurangi negatif 3. Kemudian yang terakhir basis 5, maka kita kerjakan di sini pangkat 7 dikurangi 6. Kita hitung hasilnya 2 pangkat 2 kali 3 pangkat negatif 2 min. Ini ada negatif, ada 2 negatif, maka hasilnya jadi positif. Hasilnya 3 pangkat 1 kali 5 pangkat 1. Kemudian kita hitung 2 pangkat 2 hasilnya 4 dikali 3, kemudian kita kalikan lagi dengan 5, hasilnya adalah 4 kali 3, 12, kali 5, 60. Oke. Lanjut soal berikutnya, masih sama dengan cara soal sebelumnya, kita rubah dulu bentuk basis yang besar-besar ini ke dalam basis yang lebih kecil. Jadi 625 ini kita bisa rubah 5 pangkat 4. Kemudian pangkat setengahnya tetap kita tuliskan di sini. Dikurangi 27 itu berapa toh? 27 itu 3 pangkat 3. Artinya 3 kali 3 dikalikan 3 lagi. Pangkat lagi ini masih sama, pangkat 4/3. Ditambah dengan 64. 64 sebenarnya bisa beberapa cara, ada 2 pangkat 6 atau 8 pangkat 2. Saya ubah jadi pangkat 2 atau 8 kali 8 hasilnya 64. Kita tulis di sini. Nah, kita hitung perkalian pangkat. Ini kan ada pangkat lagi, maka pangkatnya 4 kali setengah. Kita bisa coret di sini. 4 dibagi 2 hasilnya 2, berarti pangkat 2. Dikurangi, kita coret juga 3 dengan 3-nya, jadi 3 pangkat 2. Tambah, kita bisa coret angka 2 di 8 pangkat 3. Kita hitung masing-masing bilangan berpangkat ini. 5 pangkat 2 hasilnya adalah 25. Kemudian kita kurangkan 3 pangkat 4, 3 kali 3 kali 3 kali 3, berarti 81. Kemudian kita tambah dengan 8 pangkat 3, berarti 8 kali 8 kali 8, 512. Kita hitung 25 kurangi 81 ditambah 512.
456. Nah, soal selanjutnya kita tidak lagi menggunakan angka tetapi dengan variabel. Di sini ada variabel X, Y, dan Z, juga ada angka basis 2. Nah, kita kerjakan dulu, lebih mudah kita mengerjakan dulu yang ada di dalam kurung ini, kemudian kita pangkatkan 3. Caranya kita hitung dulu yang angka dan angka, 8 dan 2 ini bisa kita bagi, 8 dibagi 2 hasilnya 4. Kemudian X dan X kita tuliskan cukup 1 saja. X dan X. Di sini ada 4 dan di sini sebenarnya ada angka 1. Berarti kita tuliskan 4 dikurangi 1. Kemudian untuk basis yang kedua, basis Y, kita lihat pangkatnya negatif 3, kemudian dikurangi negatif 2. Dan untuk yang basis Z, kita hitung juga pangkatnya 2 dikurangi 4. Kenapa dikurangi? Karena ini bentuknya adalah pembagian. Nah, pangkat 3-nya masih tetap ya, kita tuliskan di sini. Ini pangkat 3-nya. Kemudian kita hitung yang ada di dalam kurung ini dulu. Kita hitung jadi 4x pangkat 3. Kemudian Y-nya kita hitung pangkatnya, ini negatif 3. Dikurangi, ini ada min ketemu min ya, berarti jadinya plus. Negatif 3 tambah 2 berarti negatif 1, dan Z-nya adalah pangkat negatif 2. Jangan lupa pangkat 3-nya masih tetap kita tulis. Nah, itu kita pangkatkan semua yang ada di dalam kurung ini dengan pangkat 3. 4 juga kita pangkatkan 3. 4 pangkat 4-nya kita pangkatkan 3. Ini artinya dikali ya, 3 kali 3, 9. Di Y-nya pangkat negatif 3, Z pangkat negatif 6. Selanjutnya, untuk mengubah hasil akhir ini menjadi pangkat positif, kita rubah yang negatif ini, kita rubah ke bagian bawah atau bagian penyebut. Kita tetap tuliskan 64x pangkat 9 karena pangkatnya positif. Kemudian agar Y dan Z juga menjadi pangkat positif, kita ubah ke bawah jadi Y pangkat 3 dan Z pangkat 6. Hasil akhirnya adalah 64x pangkat 9 dibagi Y pangkat 3, Z pangkat 6. Soal berikutnya masih hampir sama dengan soal sebelumnya. Kita operasikan dulu yang ada di dalam kurung, kemudian kita pangkatkan 2. Di sini karena bentuknya adalah pembagian, kita rubah dulu menjadi bentuk perkalian dengan mengubah penyebut dan pembilangnya. Kita tuliskan dulu angka yang pertama, A pangkat 2, B pangkat 3, kemudian C. Di sini berarti kita rubah menjadi yang ini ditaruh atas, yang atas diletak di bawah. B pangkat A. Kemudian pangkatnya masih pangkat 2. Kita jadikan satu semua yang basisnya sama, A dan B dan B, C dengan C. Untuk basis A, kita tuliskan A pangkat bagian, B pangkat 3 tambah 2, dan C pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan itu masing-masing pangkat. A pangkatnya dengan 2 pangkat mulai dengan 2. Hasilnya A 2 yang 10 dari yang 2. Nah, selanjutnya kalian bisa kerjakan latihan secara mandiri di rumah dengan menyelesaikannya dengan cara dan langkah-langkah yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian kalian kirimkan dan kumpulkan ke email yang sudah Miss Ika berikan. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.